bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya, enak kalau Qurannya, sejuk jadi. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran. Baca, yang keras. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lam. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lam. ada juga gini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masalah wujud Islam rahmatan lil alamin itu kita sebagai contoh. Dia nganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu. Coba baca, yang keras. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya, Quran terjemahan Kementerian Agama. Ini Bang Egy lagi mau bikin bahtera. Nah, bahtera Nuh. Bahtera Nuh. Ayo naik ke bahteraku. Kalau nggak tenggelam kalian, pasti tenggelam kayak zaman Nabi Nuh. Pasti. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Kuyo goblok meneh, sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi. Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayatnya 176. Ini kira semakin ngawur. Seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara, ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Masih enak, dia kan bisa begitu karena tinggal di Indonesia. Jajal dia Pak, tinggal di Arab Saudi. Langsung potol palanya bener itu. Berani nggak dia di Arab Saudi teriak-teriak kayak gitu? Langsung dipancung, malah yakin itu. Karena bugot itu namanya, mendelegitimasi pemerintah. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran.
Aktivis hukum Egy Sujana menyebut 73% rakyat muslim Indonesia tidak pandai membaca Al-Quran dan 75% tidak menjalankan ibadah sholat. Lantas, kalau dia menjadi presiden akan membawa Indonesia yang lebih bertakwa. Menurut Monash University yang saya pernah mendengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat, bagaimana mau mencegah keji dan mungkar? Sebut Egy dalam diskusi 2 CCTV One pada Minggu 31 Maret 2022. Egy menyebut bahwa peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden ada 4. Pertama, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Dan keempat, menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks menjaga kecerdasan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya dicerdaskan bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan. Dan sila pertamanya pun ketuhanan yang Maha Esa, kata dia. Dalam topik puasa, haruskah rumah makan ditutup? Itu Egy mengatakan bahwa pada dasarnya suatu kehidupan harus didasarkan pada ibadah. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler atau orang barat memahami waktu itu time is money. Waktu itu uang, jadi materialistik. Kita enggak, time is pride. Kita harus banyak ibadah kepada Allah, sambung Egy. Ketua tim pembela ulama dan aktivis itu menyebut makna dimensi ibadah secara kenegaraan dalam sebuah visinya, yakni Indonesia semestinya bertakwa. Secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa, jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa itu di-cover dengan konstruk hukum ini sangat jelas. Pasal 29 ayat 2, kata dia lagi. Sesuai bunyi pasal Undang-Undang 1945 tersebut, Egy menjelaskan bahwa negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya, sehingga dalam perspektif itu Indonesia mesti bertakwa. Dalam program televisi yang membahas soal penutupan warung makan saat Ramadan itu, Egy menyebut negara harus menutup peluang terhadap segala hal kemaksiatan dan yang membatalkan puasa. Dan dia pun berandai-andai jika dirinya menjadi presiden akan mengatur masalah yang dinilainya simpel. Negara menjamin umat muslim untuk menjalankan ibadah puasanya. Tutup atau tidaknya warung makan saat Ramadan tidak bisa dikembalikan kepada selera dan masing-masing individu. Saya berandai-andai ya, kalau takdirnya saya jadi presiden, saya atur betul itu. Karena negara menjamin, pungkasnya. Bangsa kita, 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada juga gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak kalau Qurannya, enak kalau Qurannya. Setuju jadi. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua.